Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dahrobiatin, NPM 2301011013 dari Prodi PAI kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang software atau perangkat lunak. Software adalah kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagai mestinya. Software juga dipahami sebagai suatu tindakan yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Selanjutnya yaitu ciri-ciri software. Yang pertama yaitu perangkat penunjang hardware. Software memiliki tanggung jawab dalam mengelola perangkat keras atau hardware pada komputer. Dengan begitu, komputer dapat bekerja dengan baik bergantung pada yang dibutuhkan dan dilakukan. Yang kedua yaitu bersifat open source, freeware, shareware, atau komersial. Software dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis, tetapi developer atau programmer memiliki ketentuan tertentu, pada umumnya disertakan ketika pengguna akan mengunduh software tertentu. Yang ketiga yaitu membutuhkan file installer untuk menginstalnya. Software dapat digunakan dan dioperasikan ketika komputer atau laptop telah memiliki file installer. Ketika file installer terpasang, maka komputer atau laptop baru dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu mudah terserang virus komputer. Software mudah terserang virus, baik dari situs sumber mengunduh sesuatu atau bahkan dari virus yang telah ditanamkan. Untuk mencegah hal tersebut, maka lebih baik Gremets menginstal antivirus yang terpercaya sehingga akan lebih aman. Yang selanjutnya itu fungsi software. Yang pertama yaitu penyedia fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua yaitu sebagai pengidentifikasi suatu program komputer. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur setiap hardware yang ada di dalam komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang keempat yaitu sebagai penerjemah atau perintah dari software lainnya ke dalam bahasa mesin. Yang kelima, sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware yang ada di alam komputer. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis software. Jika dilihat secara umum, software dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama sistem operasi. Sistem operasi atau operating system dikenal sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang telah terhubung dengan CPU komputer. Tidak hanya itu, perangkat tersebut juga berfungsi dalam menerjemah aktivitas dan mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU. Sehingga perintah user tersebut akan dilakukan oleh komputer dengan baik. Contoh sistem operasi yaitu Windows, Unix, Linux, FreeBSD, OpenSolaris, Chrome OS, dan lain-lain. Yang kedua yaitu software aplikasi atau program aplikasi. Pada umumnya, sebuah perangkat lunak telah digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Software berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contohnya yaitu Microsoft Word, OpenOffice, Writer, Notepad, VPS Writer, WordPad, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Dalam pembuatan bahasa pemrograman, masih memerlukan adanya perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai dengan metode dan struktur yang ada dalam bahasa pemrograman itu sendiri. Contohnya yaitu Java, PHP, pemrograman C++, JavaScript, Ruby, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama yaitu adware. Adware merupakan software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga dapat memberikan pendapat melalui metode pay per click atau PPC. Yang kedua yaitu firmware. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Properti ini tidak dapat diubah. Jika Gremets mengalami masalah fungsional, maka tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu malware. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Hal ini dikarenakan malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Malware memiliki beragam jenis, salah satunya adalah virus komputer.
Yang keempat yaitu freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun, sebagian besar perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Yang kelima yaitu open source. Open source merupakan jenis software dengan kode sumbernya dapat diakses. Grammage juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar. Jenis software ini dikembangkan oleh programmer dengan suatu bahasa pemrograman khusus. Yang keenam yaitu shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. Dan yang ketujuh yaitu spyware. Spyware merupakan jenis software yang dirancang sebagai mata-mata pada setiap aktivitas user. Software ini juga sering disalahgunakan untuk mencuri data komputer. Nah, adapun contoh dari software itu sendiri yaitu yang pertama Mozilla Firefox, yang kedua Microsoft Excel, yang ketiga Microsoft Office PowerPoint, yang keempat Microsoft Office Word, yang kelima Paint Software, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.